Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SciSnote. Pada video ini, saya mau coba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Ini dibuat di tanggal 14 Oktober 2021. Dan dari terlihat di gambar ini merupakan data yang diperlihatkan dalam situs USGS. Jadi earthquake.usgs.gov. Dari gambar ini terlihat bahwa ada dua gempa yang terjadi di wilayah Indonesia, walaupun sebenarnya tidak masuk dalam teritori Indonesia ya, atau sedikit di perbatasan ya. Kita perhatikan di sini ada dua gempa. Yang pertama adalah gempa yang terjadi kelihatannya yang ini terjadi sekitar pukul 14. Tanggal 14 Oktober pukul 00, sorry. Ini sebentar saya coba lihat ini pukul berapa. Oh, ini yang paling atas. Ini yang terjadi tanggal 14 pukul 14. Jadi pukul 2 siang. Sedangkan yang ini terjadi pada tanggal 14 Oktober pukul 00. Kita lihat di sini pukul 00 lebih 48 menit, hampir pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kedalaman gempanya relatif dalam, yaitu 464,5 km. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kemungkinan ini akibat dorongan dari subduksi di Laut Sulawesi, Philippine Sea Plate, yang sudah menunjam di bagian dari lempeng Eurasia, dekat dengan di bagian utara atau dekat dengan Filipina. Dan kelihatannya dia sudah berada di ujung dari slab karena sudah berada di zona transisi mantel kalau kita perhatikan di sini. Jadi kedalamannya 464, berarti sudah berada di zona transisi mantel. Kalau kita lihat analogi sederhananya seperti ini saya ambil dari webnya EOS, Earth Observatory of Singapore. Ini ada sebuah kartun yang memperlihatkan tentang profil subduksi di bawah atau profil subduksi di zona Philippine Sea Plate. Ini adalah lempeng samudra dari Laut Filipina yang menusuk atau menumbuk dan tersubduksi di bawah dari lempeng Eurasia. Ini merupakan lempeng Eurasia, dan posisi gempanya kelihatannya ada di sini di kedalaman 400, berarti udah ada di sini di bawah. Ini kalau ini kedalamannya 250 km, berarti sudah ada di sini mungkin ya. Di sini mungkin kedalaman gempanya, dan kalau kita tarik ke atas berarti di sini dekat dengan Sulawesi di bagian utara. Nah, ini dia dipicu oleh adanya tumbukan bagian dari slab samudra yang sudah masuk di bawah slab di bawah lempeng Eurasia dan berada di kedalaman 400 sekian kilometer, dan sudah berada di zona transisi mantel, bukan lagi di zona di zona upper ya, di upper mantel, tapi udah masuk ke transisi mantel. Jadi perbatasan antara litosfer dan atas udah masuk ke zona ya, ke zona mantel gitu ya, atau sering dikenal dengan zona mantel transition zone atau zona transisi mantel. Dan biasanya kalau gempa-gempa di sana lebih memiliki mekanisme adalah gempa dengan mekanisme sesar turun atau normal fault. Oke, berikutnya kita coba lihat kembali ini ada dua gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Selain itu relatif sepi. Kita lihat di bagian barat Sumatera relatif sepi, kemudian di sini di selatan Jawa juga relatif sepi, di bagian timur juga relatif sepi. Namun bukan berarti tidak ada gempa. Jadi kalau seandainya kita coba lihat dari webnya INATWS, ada beberapa gempa yang terjadi di situ ya. Terjadi misalkan di Sumbawa dengan magnitudo 2,6, kemarin 3,1 di Bali, 2,8. Kalau ini di Southwest Indian Ridge, jadi udah di luar wilayah Indonesia. Kalau ini di Vanuatu ada satu gempa terjadi hari ini magnitudo 5,4. Kemudian dia juga masih ada di Vanuatu, kemudian ada di Sumatera, di dekat dengan Laut Maluku juga ada, tapi kurang dari 4 ya gempa-gempanya. Jadi sekitar 3,3, 2,8, dan
2, sekian gitu. Tidak ada gempa signifikan dalam 1 hari terakhir ini atau dalam 24 jam terakhir. Namun kalau seandainya kita lihat secara global, nah ini kalau kita lihat secara global, profil kegempaan yang terjadi pada hari ini dalam 24 jam terakhir, terlihat di sini, ini yang tadi saya sebutkan di Vanuatu 5,4 dan disusul oleh beberapa gempa susulan 4, sekian, dan ini di dekat dengan wilayah Vanuatu. Sebelumnya terjadi di sini dengan gempa yang 7,3, sempat juga diulas di Cessnock, gempa yang dalam lebih daripada 500, magnitudo yang 7,3, sorry. Kemudian ini gempa yang terjadi pada hari ini sekitar 5, sekian di Vanuatu. Kemudian ini di zona opening di Laut Indian, dan ini karena adanya aktivitas opening di sana sehingga memunculkan adanya gempa-gempa dengan kedalaman relatif dangkal sekitar 10 kilo, dan mekanisme adalah mekanisme sesar normal biasanya karena opening. Kemudian ini wilayah Indonesia, dan ini di dekat dengan Tonga, ada satu gempa di sana. Kemudian ini di daratan Cina, ini ada satu gempa, dan ini akibat adanya dorongan ya dari lempeng India yang mendorong bagian dari lempeng Eurasia, sehingga di sini akan terjadi collision dan implikasinya adalah kegempaan. Selain itu kalau kita lihat di Alaska, ini ramai gempa di Alaska dengan magnitudo kurang dari 3 kelihatannya, ini di wilayah Alaska, dan ini sangat dipengaruhi oleh adanya dorongan dari Laut Pasifik. Kemudian berikutnya di Amerika, dan ini juga dipengaruhi oleh adanya kemelusan dari zona sesar San Andreas yang sangat aktif di sana. Selain itu ada di dekat dengan Haiti, di daerah Kuba, kemudian ini di wilayah Peru ada 3 gempa, atau dekat dengan Argentina. Bukan Argentina, mungkin di daerah Peru itu ya. Ya wilayah Peru. Dan ini ada 3 gempa di sana. Nah ini profil kegempaan dalam 1 hari terakhir atau 24 jam terakhir secara global memang dominan terjadi di sini, di wilayah Alaska dan juga di Amerika di zona sesar San Andreas. Kenapa ini bisa lebih banyak? Karena ini magnitudo kecil ya. Jadi magnitudo sekitar 2 sekian masih dirilis. Karena mungkin jaringannya di sini rapat, dan wilayah dari Amerika dan USGS juga operatornya di Amerika, tentunya mereka akan sangat detail untuk gempa-gempa yang terjadi di wilayahnya. Tapi untuk wilayah Indonesia, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, itu dengan data BMKG ada berapa gempa yang terjadi di wilayah Indonesia dengan magnitudo kurang dari 4. Tetapi karena nggak begitu signifikan, sehingga tidak diplot dalam peta ini. Namun kalau seandainya kita lihat dalam 1 pekan terakhir, nah ini gempa yang terjadi dalam 1 pekan terakhir, kita perhatikan 7 hari terakhir ya. Kita perhatikan ada berapa gempa di Indonesia, misalkan ini di dekat dengan Aceh Jaya, kemudian ini di selatan Jawa, kemudian ini dekat dengan Pulau Komodo, dan ini di zona Laut Banda, ada beberapa event gempa di sana. Kemudian ini di tumbukan Laut Maluku ya, tumbukan ganda di Laut Maluku, dan beberapa gempa terjadi di wilayah Papua Nugini maksudnya, dan juga di Vanuatu. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih ramai sekali di Alaska dan juga di San Andreas, begitu juga di Amerika Selatan ada beberapa gempa di sana. Ini dekat dengan Ekuador ya, dekat dengan Ekuador ada beberapa gempa terjadi di sana. Begitu juga di sini, ini ramai sekali gempanya. Nah, kalau kita lihat di sini memang menarik sebuah profil kegempaan secara global dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebuah kondisi keaktifan tektonik yang lumayan aktif dan juga rumit. Ada menarik di sini, ini gempa yang terjadi di Yunani, di Greece, dan ini 6, sekian ya, dan juga memberikan dampak kerusakan di dekat dengan ada sebuah pulau kecil di dekat dengan Yunani, dan pulau ini yang memberikan dampak kerusakan dari gempa. Selain itu ada gempa di Hawaii. Hawaii juga salah satu hotspot gunung api ya. Jadi gunung api yang terbentuk bukan di zona tumbukan lempeng atau bukan di zona subduksi, tetapi gunung api yang terbentuk di tengah lempeng samudra.
di mana di sini lempeng Pasifik, di situ terbentuk gunung api akibat adanya aktivitas PLAM yang membentuk titik hotspot ya. Dan ada yang menariknya, ini gempa yang disebutkan di sini adalah gempa 5, sekian ya, 5, sekian di wilayah Hawaii dan memberikan dampak getaran yang signifikan di wilayah Hawaii. Selain itu juga disusul oleh beberapa gempa kecil setelah itu. Selain itu juga ada gempa yang terjadi di dekat Tokyo beberapa waktu yang lalu, magnitudo sekitar 6 seingat saya, dan juga memberi dampak getaran yang signifikan di wilayah Tokyo, Jepang. Oke, demikian sedikit ulasan tentang gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir baik di Indonesia maupun secara global. Kemudian kita coba lihat gempa yang terjadi secara global dalam 7 hari terakhir. Dan selain itu juga kita melihat beberapa gempa yang terjadi di Indonesia dengan magnitudo kurang dari 4. Nah, kalau kita lihat wilayah Indonesia relatif sepi untuk 24 jam terakhir, namun bukan berarti tidak ada gempa. Ada beberapa gempa yang terjadi di wilayah Indonesia dengan magnitudo kurang dari 4, seperti yang terlihat pada data dari webnya INATWS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.